mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Video ini saya buat untuk membagikan sebuah cerita rakyat unik dan kaya makna dari Desa Jamburan, Kabupaten Malang yang sangat layak untuk kita kenal dan lestarikan bersama. Cerita rakyat di Desa Jamburan penting untuk diketahui karena selain mengandung nilai budaya dan spiritual, cerita ini juga mengajarkan kita tentang kearifan lokal yang sudah ada sejak lama dan masih relevan untuk kehidupan kita sekarang. Awalnya, kelompok kami ditugaskan untuk menggali mitos atau cerita rakyat yang ada di Desa Jamburan sebagai bagian dari kuliah terpadu. Kami beruntung bertemu dengan narasumber, yaitu Bapak Tining dan Bapak Setiabudi selaku warga setempat, dan narasumber utama kita yaitu Bapak Mujiono yang merupakan cucu dari anak angkat Bahdul Karim, tokoh legendaris dan penjaga spiritual desa. Proses pengumpulan cerita ini cukup menantang karena banyak kisah yang hanya tersimpan secara lisan dan ada beberapa hal yang sulit dipercaya, tapi juga menjadi pengalaman yang sangat menarik dan memperkaya. Desa Jamburan yang terletak di Kabupaten Malang bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya dan udaranya yang sejuk, tapi desa ini kaya akan tradisi dan budaya yang masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. 5 kekayaan budaya utama yang sangat melekat di masyarakat adalah pencaksilat, pentengan, topeng Malangan, jarang kepang, dan sumber ambiaan. Sumber ambiaan sendiri merupakan sumber air yang dipercaya memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Dari kelima unsur budaya tersebut, masyarakat Jamburan tidak hanya melestarikan seni dan ritual secara kasat mata, tetapi juga memiliki sosok spiritual penting, Bahdul Karim. Beliau bukan bagian dari seni pertunjukan atau kesenian desa, melainkan tokoh yang hidup di ranah spiritual dan kearifan lokal yang mendalam. Melalui wawancara yang cukup panjang, Bapak Mujiono menjelaskan bahwa Bahdul Karim berasal dari Ponorogo dan dikenal sebagai Jogoboyo. Jogoboyo adalah penjaga keamanan desa yang memiliki kekuatan untuk melindungi warga dari gangguan luar, terutama pencuri. Beliau terkenal dengan prinsip tetulu, yaitu membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Setiap tanggal 1 Suro, Bahdul mengadakan pertunjukan wayang yang diadakan selama 7 hari 7 malam sebagai bentuk ritual. Namun, sejak wafatnya pada 1982, tradisi wayang tersebut diadakan hanya 1 malam saja sebagai penghormatan. Bahdul, sosok yang mau berkorban untuk desa. Beliau memasang penerangan menggunakan anggarannya sendiri, juga membuat kincir air untuk generator penerangan jalan pada tahun 1960-an. Sejak tahun 1982 beralih ke diesel. Kemudian kincir air diserahkan ke desa. Setelah itu PLN masuk dan akhirnya tidak dimanfaatkan lagi. Sampai saat ini tidak ada yang tahu kabar kincir air itu bagaimana. Sebenarnya kalau masih ada mau dimusnahkan dengan barang-barang lama milik beliau. Bahdul diakui dari Keraton Jogja dan sempat dipanggil 3 kali ke keraton. Bahdul tidak mempunyai konflik kecuali dengan pencuri yang masuk ke Jamburan. Setiap pencurian selalu gagal dan tertangkap. Mereka juga tidak bisa keluar dari desa dan akan berputar-putar kebingungan mencari jalan keluar di Desa Jamburan. Bahdul adalah seorang yang berempati tinggi. Meskipun dengan pencuri, beliau tidak melakukan kekerasan. Si pencuri malah disambut hangat, dikasih makan, bahkan dikasih uang. Karena karisma dan kemampuannya, Bahdul kemudian membangun padepokan di Jamburan. Orang-orang dari berbagai daerah datang, Banyuwangi, Kediri, Surabaya, Klaten, bahkan Lampung menjadi anak buah beliau. Ada beberapa peninggalan yang terdapat di padepokan tersebut. Salah satu peninggalan beliau yaitu sumber ambiaan. Beliau yang mengalirkan untuk daerah sekitar. Air ini juga dipercaya memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan. Ada juga di padepokan beliau, di sana terdapat peninggalan air sumber waras yang dialirkan langsung dari sumber ambiaan tadi. Air ini memiliki khasiat kesehatan dan konon katanya agar ternak tidak terkena aratan atau wabah, campurkan air ini ke dalam pangan ternak. Bahdul dimakamkan di belakang padepokan. Tempat makan dibuat sebelum beliau wafat. Peninggalan lainnya yaitu ada wayang dan gamelan.
Terdapat juga meja kursi yang dulu digunakan untuk memberi wejangan kepada pengikutnya. Ada juga lukisan anatomi spiritual tubuh manusia dalam perspektif filsafat kejawen. Selain itu, di Padepokan Baduy terdapat banyak patung-patung yang merupakan hasil kerajinannya. Konon, patung-patung ini bisa berpindah tempat sendiri. Beliau juga memiliki cinde yang memiliki kekuatan magis, yaitu seperti selendang kecil yang digalungkan di leher. Orang yang memakai cinde akan menghilang atau tidak terlihat, tapi hanya beliau saja yang dapat menggunakan. Pesan utama dari cerita ini adalah pentingnya ketulusan, empati, dan menjaga kedamaian dengan cara yang bijaksana tanpa kekerasan. Cerita ini masih hidup dan dihormati oleh masyarakat Jambuaya, meskipun mulai berkurang di kalangan anak muda. Bagi pelajar dan generasi muda Indonesia, cerita ini mengingatkan kita untuk tetap menghargai budaya lokal dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman menggali cerita ini, saya belajar bahwa budaya dan kearifan lokal sangat kaya dan perlu kita jaga agar tidak hilang arus oleh modernisasi. Saya berharap cerita raya seperti ini terus dilestarikan dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Peran mahasiswa, guru, dan pemerintah desa sangat penting dalam mengangkat dan memberikan cerita rakyat agar bisa dikenal lebih luas dan diwariskan ke generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.